Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alina bi ma'rifati ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansyur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudliyaka pikeun nganepikeun si setan ka anjeun bihabli gururihi kana tambang tipu daya setan. Fayastadrijaka maka narik si setan ke anjeun secara berlahan sedikit-sedikit bimakidatihi kana tipu daya setan kamana ditarikna ila gomrotil halaki kana bangetna kebinasaan wa qasduhu jeung ari tujuan setan ayu rawija nyaeta nempuhkeunana si setan ari ka anjeun ngasupkeunana nempuhkeunana ngajalankeunana setan ka anjeun asyarra kana kagorengan fi ma'radil khairi dina tempat kealusan hatta yuhiqoka hingga nepungkeun ngahijikeun si setan ka anjeun bil akhsarina ka jalma-jalma anu darugi kabeh apane amalan pirang-pirang amalna kalakuanana alladzina dhalla tegasna jalma-jalma anu sia-sia ofosa yuhum amal perbuatana itu jalma-jalma fil hayati dunya dina kehidupan dunia wahum sedangkan ari itu jalma-jalma yahsabuna eta pada nyangka kabeh annahum kana saena diri manehna yuhsinuna eta ngaaluskeun kabeh sun'an kana pada melanana kana amalna. Sahabat rahimakumullah, kemarin Imam Ghazali telah menawarkan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan daripada hidayah yang terdiri daripada syariat dan tarekat untuk menguji hati kita. Selanjutnya, kalau hati kita setelah ditawarkan dengan kitab ini, menerima dengan penuh kecintaan dan kerinduan, dan setelah diajak untuk mengamalkan, dia juga siap untuk mengamalkan, bahkan nafsunya pun tunduk, taat, siap untuk mengamalkan kitab ini, maka berbahagialah. Berarti kita ini dalam mencari ilmunya niatnya baik, ya, dan bersiap-siaplah untuk disampaikan oleh Allah kepada hakikat. Siap-siaplah untuk diberikan ilmu laduni dan rahasia-rahasia di balik agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk ditambah lagi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hati kita setelah ditawarkan dengan kitab Bidayatul Hidayah ini tidak menerima, bahkan nafsunya pun lari, tidak mau mengamalkan, artinya ngajinya semangat tapi ngamalkannya tidak, bahkan dia cuman janji dan janji, maka ingatlah bahwa nafsu kita yang semangat, antusias untuk talab ilmu itu adalah
nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, kemaksiatan dan kejahatan. Dan nafsu ini semata-mata bukan taat kepada Allah, tapi hanya muti'atan syaitan, taat kepada syaitan. Liyudliyaka bihabli gururihi. Nah, untuk apa setan memberikan motivasi kita untuk semangat talab ilmu? Supaya setan menyampaikan kita kepada tipu daya setan. Supaya kita sampai kepada jeratan tambang tipu daya setan. Sadrijaka bimakidatihi, akhirnya setan akan menarik kita secara berlahan, sedikit demi sedikit, ila gomrotil halak, ya, sehingga sampailah kepada kebinasaan yang sangat dahsyat. Wa qasduhu, adapun tujuan daripada setan, ayyurawija alaika syarafi ma'lul khair. Tujuan setan adalah mengajak kita berbuat kesalahan, kemaksiatan di dalam kemasan kebaikan. Ya. Mengajak kita bermaksiat kepada Allah, tapi dengan cara lantip, dengan cara kebaikan. Ya, yaitu dengan tolab ilmu. Jadi, kita disuruh tolab ilmu oleh setan, diberikan semangat untuk tolab ilmu oleh setan, itu hakikatnya kita ini diajak maksiat oleh setan. Karena apa? Karena niat yang tidak benar. Niat yang kagak benar. Cuman kita tidak sadar bahwa kita itu sedang melakukan kemaksiatan. Yang kita sadari adalah kebaikan karena talab ilmu. Ya, karena setan itu tidak mungkin mengajak manusia, ya, untuk langsung membunuh dan maksiat yang lain, karena itu udah jelas kemaksiatannya. Itulah kecerdasan setan, mengajak kita menuju kemaksiatan dengan berkemasan kebaikan, yaitu talab ilmu. Insyaallah, hati-hati. Banyak, seperti sholat, tujuannya riya dan sebagainya. Itu tipu daya setan. Zakat dan sebagainya. Hatta yulhiqoka bil aksarina a'mala. Sehingga si setan itu mempertemukan kita, menggabungkan kita dengan orang-orang yang merugi, ya, perbuatannya. Alladzina dhalla fi hayati dunya, yaitu orang-orang yang amal perbuatannya di dunia sia-sia. Ya, cek Sunda mah capek gawe teu kapake. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira bahwa dirinya telah berbuat kebaikan, ya, telah benar-benar berbuat kebaikan, ya, sehingga dia mengharap mudah-mudahan mendapatkan pahala Allah, tapi nyatanya bukan pahala, tapi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niatnya yang tidak benar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa inna dzalika, jeung dina nalika si setan selalu membawa kita kepada kemaksiatan dalam kemasan kebaikan talab ilmu, karena niat yang tidak benar tadi, ya celu si setan membacakan areka kanjen ya celu membacakan areka kanjen sop asyara setan. Padahal ilmi karena keutamaan ilmu, wadawata ulama jeung kana derajat ulama anu laluhur, wa mawaroda jeung barang anu datang itu barang fihi ngeunaan itu ilmu jeung derajat ulama minal akhbar, yaitu dina pirang-pirang hadis, wal asar jeung dina pirang-pirang ulasan para sahabat jeung para tabiin. Setan terus memberikan motivasi, memberikan semangat supaya kita semakin semangat terhadap ilmu, yaitu dengan cara dibacakanlah hadis-hadis dan asar-asar sahabat tabiin yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Seperti contohnya dibacakan oleh setan hadis Nabi tentang derajat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu kali memandang wajah seorang alim itu lebih saya sukai, kata Nabi, daripada ibadah 1 tahun, malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa. Itu, Masya Allah. Ini hadis menerangkan akan mulianya dan luhurnya derajat ulama.
sampaikan pandangannya pun mengandung nilai ibadah, bahkan ibadahnya sangat luar biasa, ya, sehingga mengalahkan ibadah 1 tahun. Benar keterangan hadisnya benar. Dan alimnya yang mana? Alim yang emang ahli makrifat, alim yang emang ahli syariat, alim yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ya, sibuk hari demi hari mengamalkan ilmu, ya, masya Allah. Bahkan ada yang lagi an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Kata Nabi bahwa manusia itu yang sebenar-benarnya adalah yang terdiri pada pertama orang yang berilmu. Itulah manusia yang sebenarnya. Ya. Kalau orang yang tidak berilmu, nggak ada bedanya dengan binatang. Ya. Itu yang membedakan manusia dengan binatang dan makhluk yang lain itu ilmu. Makanya manusia yang sebenarnya pertama al-alim, ya, alimun, seorang yang berilmu. Wa muta'alimun, yang kedua adalah orang yang suka cari ilmu, yang mau belajar. Itu manusia. Wal baqi, sedangkan selain ulama, selain ustaz, selain santri, selain penuntut ilmu, hamajun, itu bagaikan lalat, zubabun sogir, lalat yang kecil. Kalau Sunda ramatuk, ya, yaqu ala wujul hamir, ya, yang selalu menimrung. Sunda mah ngagembrong karena moncong-moncongna onta jeung doma-doma, ya, anu yang kurus. So, masya Allah. Artinya selain daripada kiai yang berilmu, selain daripada para santri atau orang penuntut ilmu, ya, yang suka mengaji, itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi jelas bahwa yang namanya kiai, yang namanya penuntut ilmu ada dalam tingkatan yang tertinggi, ada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat ngajinya. Semakin semangat ngajinya. Nah, itulah tipu daya setan. Ya, hadisnya benar. Tapi tujuan setan adalah tadi untuk menipu kita. Ya, karena apa? Karena niatnya yang tidak benar, bukan untuk diamalkan, tapi semata-mata tadi untuk perlombaan, ya, untuk cari bangga-banggaan, ya, dan untuk memperkaya diri dan sebagainya. Wa yulhika, jeung mapohokeun setan kanjeun an qauli sallallahu tina pangandikan Nabi Muhammad sallallahu. Manis dada sing sajalma anu bertambah-tambah eta jalma apane ilman ilmuna lam yazdad, maka tidak bertambah-tambah eta jalma apane hudan petunjukna, walam yazad ngan teu bertambah-tambah eta jalma apane hudan petunjukna, itu lam yazad, maka teu bertambah-tambah eta jalma minallahi ti Allah ila dan angin, ya, semakin jauh ti Allah Subhanahu wa taala. Artinya si setan sengaja ditutup-tutupi hadis ini, ya, dibikin kita lupa tentang hadis Nabi yang ini. Man zaja ilman walam yazad hudan, barang siapa yang ilmunya bertambah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ilmunya bertambah, semakin cerdas, semakin alim. Walam yazad hudan, tapi hidayahnya tidak bertambah, tapi pengamalannya tidak ada. Ya, bahkan dibandingkan masih mending orang yang bodoh yang tidak berilmu amalnya daripada dia sendiri. Nah, orang seperti ini lam yazal minallah ila budan. Orang seperti ini bukannya ilmunya semakin mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin bertambah ilmu, ya, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ilmu yang bikin kita semakin dengan Allah ada ilmu yang disertai dengan amal. Terus wa an qauli sallallahu, ya, jeung dipohokeun ku setan tina pangangkan jalma sallallahu asyadun nasi ari jalma anu pangripuh-ripuhna apane azaban siksanana yaumul kiamati bae kiamah alimun, nya eta seorang alim, nya jalma anu ngarti dina agama lan yanfa'hu anu teu ngamanfaatkeun ka eta jalma sapa Allah si Allah bi ilmi kana ilmuna. Nah, hadis ini sengaja ditutup-tutupi oleh setan, ya, ditutup-tutupi, ya. Asyadun nas azaban yaumul kiamah, orang yang paling parah saanana di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmunya. Ilmunya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah, bahkan kanjeng Nabi SAW, ya, sering yaqulu membaca doa ini, ya, semata-mata untuk mengajarkan umatnya, ya,
Allahumma ya Allah inni sayna abdi a'udzu nyuhunkeun pangrasa abdi bika Gusti min ilmin tina ilmu layan fa anu teu itu ilmu wa qalbin jeung tina hate la yasau anu teu khusyu itu hate wa amalin jeung tina amal la yurfa'u anu teu diangkat itu amal wa du'ain jeung tina doa la yusma'u anu teu diijabah itu doa. Nah, Nabi Muhammad SAW bahkan sering membaca doa ini ya, hikmahnya adalah litasyi untuk memberikan contoh ajaran yang baik supaya kita mengamalkan dengan amalan yang sama. Apa di sini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku minta dijaga, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yo, karena bahaya ya. Ya, mengapa Nabi meminta perlindungan dari ilmu yang baik? Karena berbahaya, sangat berbahaya. Wa qalbin la yasha'u, dan minta perlindungan dari Allah dari hati yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa amana yafa'u, dan minta perlindungan dari amal yang tidak diangkat, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aina isma'u, dan minta perlindungan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran dari Nabi, bukan Nabi ilmunya tidak manfaat, bukan hati Nabi tidak khusyuk, bukan amal Nabi tidak diterima, bukan doa Nabi tidak dijabah. Justru sebaliknya. Tapi ini adalah semata-mata merupakan contoh bagi kita bahwa kita harus mengamalkan doa ini. Yang terpenting adalah harus ingat maknanya, ya. Artinya wabil khusus yang berhubungan dengan materi ini, kita harus minta perlindungan dari Allah ya, dari memiliki ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita harus berusaha sepenuh hati jangan sampai ilmu yang telah kita kuasai tidak bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk umat ya, supaya kita menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat, tidak tertipu dengan setan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.